Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, ada baiknya teman-teman semua menandatangani daftar hadir agar saya tahu siapa saja yang ikut pada pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Apa kabarnya semua? Baik. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Untuk memulai bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita melakukan layanan PKP. Adapun pengertian PKP itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dan memanfaat dinamika kelompok. Adapun tujuan BKP itu ada 8. Yang pertama itu mampu berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, mampu mengeluarkan ide, pendapat, saran dan perasaan dan lainnya kepada orang banyak. Yang ketiga itu belajar menghargai pendapat orang lain. Nah, yang keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Yang kelima, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Yang keenam itu dapat berkembang rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab satu sama lain. Yang kedelapan itu membahas topik umum yang dianggap penting untuk dibahas. Nah, cara pelaksanaan BKP itu yang pertama, semua anggota diharapkan untuk berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Yang ketiga itu tunjuk tangan terlebih dahulu jika akan berpendapat bergantian sesuai kesepakatan. Nah, selanjutnya itu ada asas BKP. Nah, asas BKP itu terdiri dari 4. Yang pertama, asas keterbukaan. Anggota kelompok bebas mengemukakan pendapat masing-masing tanpa rasa ragu dan malu. Yang kedua, asas kesukarelaan. Anggota kelompok diharapkan mengikuti kegiatan ini dengan sukarela. Nah, yang ketiga itu asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan tidak menentang norma agama, adat, dan hukum yang berlaku. Nah, yang keempat itu asas kerahasiaan. Jika ada topik atau pembahasan yang bersifat rahasia, diharapkan semua anggota itu merahasiakannya. Nah, selanjutnya itu kita akan bermain games pengakraban, yaitu warna kesukaan. Contohnya itu ya, kayaknya saya Fitri, warna kesukaan saya itu putih karena warnanya itu netral dan cocok di semua warna. Nah, siapa yang ingin melanjutkan? Saya Putri, warna kesukaan saya biru langit karena dari siapa yang melanjutkan? Saya Sita, warna kesukaan saya itu pink karena identik cewek. Siapa yang melanjutkan? Saya Laila, warna kesukaan saya kuning karena alasannya karena kuning itu terang tanpa pilihan. Siapa lagi yang dilanjutkan? Ya, saya suka hitam karena hitam itu bisa menjadi semangat. Siapa yang melanjutkan? Saya karena warna putih. Saya suka warna putih karena warna putih itu dari sisi. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kegiatan BKP kita. Pada pertemuan ini saya akan menentukan topik yang dibahas. Pada pertemuan selanjutnya teman-teman yang akan menentukan topik yang dibahas. Apakah teman-teman semua sudah siap? Sudah. Baiklah teman-teman, adapun topik BKP kita hari ini adalah panik dengan banyaknya tugas. Baiklah teman-teman, menurut teman-teman itu mengapa topik ini penting untuk dibahas? Menurut pendapat mereka, karena banyak pelajar sering panik saat tugas menumpuk dan itu bisa mengganggu pembelajarannya. Saya izin berpendapat mereka agar kita tahu caranya menghadapi tekanan tugas dengan baik. Menurut pendapat mereka, agar dapat membantu memahami penyebab stres dan kecemasan saat belajar. Izin berpendapat mereka karena tugas menyangkut dengan nilai itu. Selanjutnya siapa yang berpendapat? Izin berpendapat mereka karena mungkin itu dapat meningkatkan kualitas hasil nilai kita. Nah, selanjutnya itu
menurut teman-teman apakah faktor penyebabnya? Jadi berpendapat kita faktor penyebabnya adalah tugasnya jadi menumpuk, kurang persiapan dan terlalu banyak distribusinya. Ingin melanjutkan? Pendapat PK dia dari memberikan tugas dan ada jadi waktu buruk dan deadline-nya berdekatan. Jadi berpendapat PK, jadi mungkin itu dia faktor dari dirinya sendiri atau lingkungan. Siapa lagi yang ingin melanjutkan? Pendapat PK mungkin manajemen waktunya itu kurang baik. Lagi yang melanjutkan? Jadi pendapat PK mungkin mengerjakan tugas dengan tidak. Selanjutnya itu menurut teman-teman apa dampaknya? PK jadi memakai jadi stres. Jadi berpendapat PK, mungkin dia jadi sulit dalam belajar. Izin berpendapat mereka mungkin tidak ada motivasi atau motivasinya menurun. Mungkin berpendapat Pendapat PK mungkin hasilnya itu kurang maksimal karena dikerjakan secara terburu-buru. Pendapat PK mungkin menjadi tidak fokus. Nah, dari semua itu bagaimana menurut teman-teman bagaimana solusinya? Jadi berpendapat mereka solusinya susun jadwal atau susun strategi apa yang ingin dikerjakan. Pendapat PK seharusnya bisa mengatur waktu, prioritas dan mengerjakan sedikit misi. Jadi berpendapat PK, mungkin dengan mengatur jadwal untuk mengerjakan tugas lain lebih dikerjakan dulu. Pendapat PK melatih diri sendiri untuk tenang dan tidak terlalu takut dengan hasilnya. Pendapat PK mungkin berjalan tugas jauh sebelum deadline. Baiklah teman-teman, setelah kita membahas mengenai faktor, penyebab, dampak, dan solusi, saya ingin mendengarkan komitmen teman-teman. Silakan masing-masing menyampaikan komitmennya. Izin berpendapat mereka komitmennya itu kedepannya lebih teratur dan tidak menunda pekerjaan, tidak ditumpuk-tumpuk. Komitmen itu bisa lebih disiplin. Pendapat PK mungkin tidak Jadi berpendapat PK, mungkin dia jadi lebih disiplin waktu. pendapat PK mungkin lebih mengingat waktu lagi. Teman-teman sekalian, waktu kita sudah berakhir. Silakan teman-teman menyampaikan kesan yang dirasakan pada bimbingan kelompok kita hari ini. Panik dalam melakukan tugas itu wajar, tapi itu harus dihindari. Jadi berpendapat mereka bahwa tugas itu adalah mengatur tanggung jawab kita sendiri. Izin berpendapat PK kesan untuk mengatasi panik dalam mengerjakan tugas itu mungkin mengurangi kebiasaan dalam menunda tugas. PK mungkin kita jadi lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas lebih awal. Mungkin kesannya itu tidak lagi. Nah, dari semua itu, bagaimana menurut teman-teman bagaimana solusinya? Jadi berpendapat mereka solusinya susun jadwal atau susun strategi apa yang ingin dikerjakan. Pendapat PK seharusnya bisa mengatur waktu, prioritas dan mengerjakan sedikit misi. Jadi berpendapat PK, mungkin dengan mengatur jadwal untuk mengerjakan tugas lain lebih dikerjakan dulu. Pendapat PK melatih diri sendiri untuk tenang dan tidak terlalu takut dengan hasilnya. Pendapat PK mungkin berjalan tugas jauh sebelum deadline. Baiklah teman-teman, setelah kita membahas mengenai faktor, penyebab, dampak, dan solusi, saya ingin mendengarkan komitmen teman-teman. Silakan masing-masing menyampaikan komitmennya. Izin berpendapat mereka komitmennya itu kedepannya lebih teratur dan tidak menunda pekerjaan, tidak ditumpuk-tumpuk. Komitmen itu bisa lebih disiplin. Pendapat PK mungkin tidak Jadi berpendapat PK, mungkin dia jadi lebih disiplin waktu. pendapat PK mungkin lebih mengingat waktu lagi. Teman-teman sekalian,
sekalian, waktu kita sudah hampir berakhir. Silakan teman-teman menyampaikan kesan yang dirasakan pada bimbingan kelompok kita hari ini. Panik dalam melakukan tugas itu wajar, tapi itu harus dihindari. Jadi berpendapat mereka banyak tugas itu adalah mengatur tanggung jawab kita sendiri. Izin berpendapat TK, kesan untuk mengatasi panik dalam mengerjakan tugas itu mungkin mengurangi kebiasaan dalam menunda tugas. Mereka mungkin kita jadi lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas lebih awal. Mungkin kesannya itu tidak lagi menunda-nunda. Selanjutnya, kapan lagi kita akan melakukan kegiatan BKP? Jamnya dan di mana? Izin berpendapat mereka mungkin besok jam 1 siang di cafe. Sebelum kita menutup kegiatan BKP kita, silakan teman-teman menyampaikan pesan dan harapan teman-teman tentang BKP kita pada hari ini. Izin berpendapat mereka pesan saya ketika kita punya tugas jangan mudah panik, kerjakan secara perlahan dan harapannya susunlah waktu agar tidak terburu-buru. Mereka pendengar saya yang mencoba kita bertanggung jawab PK mungkin katanya semoga diselesaikan dalam waktu tidak berpani dan juga dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya jadi maksimal. Pendapat mereka mungkin pesan dan harapannya itu kita jadi lebih tahu mana yang memang itu penting tugas itu untuk kita kerjakan lebih awal agar tidak tertunda lebih banyak lagi. Mungkin harapan saya itu agar kita menjadi lebih bertanggung jawab lagi dalam tugas agar tidak panik. Teman-teman sekalian, dengan berakhirnya BKP kita pada hari ini, saya ingin mengetahui hal baru apa saja yang teman-teman dapat dalam pertemuan ini. Saya jadi tahu bahwa rasa panik bisa dikurangi dengan manajemen waktu yang baik dan menunjukkan tugas secara bertahap bukan sekaligus. Izin berpendapat kita rasa panik itu tidak mengubah apapun, jadi kita ketika menyelesaikan tugas buatlah strategi agar berjalan dengan lancar. Mungkin hal baru yang sudah kita itu kita jadi bisa lebih mengatur manajemen waktu kita. Di pendapat PK dan itu kita jadi memahami bahwa proses belajar itu bertahap membuat hasilnya menjadi lebih baik. Pendapat PK bahwa panik itu bisa dikelola bukan sesuatu yang harus dilakukan. Adalah teman-teman untuk mengakhiri BKP ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, dengan berakhirnya BKP ini, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Sayonara versi Batak Hatiling. Sayonara, sayonara, ampun masuko musik. Sayonara, sayonara, ampun masuko musik. Nang pola masa, muda masa, oh nana gunana. Nang pola masa, muda masa, oh nana gunana. Itu kita lanjutkan untuk BKP selanjutnya. Terima kasih.